Mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu. Bapa, berilah telinga kepada perkataan kami ya Tuhan, indahkanlah keluh kesah kami. Perhatikanlah teriak kami minta tolong ya Raja kami dan Allah kami. Hanya kepadamu lah kami berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruan kami. Kami mengatur persembahan bagimu ya Tuhan. Yang walau terkadang apa yang kami persembahkan belum seterbaik dan belum yang semestinya kami berikan, tetapi kami memiliki hati, kami memiliki perasaan, kami memiliki kehendak untuk kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya hanya Roh-Mu saja yang akan menuntun kami agar kami seturut kehendak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berkenan pada pagi hari ini dan seterusnya dan selanjutnya. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami orang-orang beriman bersatu hati pagi hari ini ya Bapa, bersama-sama dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memerangi dan mematahkan segala kukuk perhambaan, keterikatan dengan dosa, penguasa-penguasa di udara, roh setan, roh jahat, roh intimidasi, keterikatan dengan hal-hal yang membuat terikat dengan kejahatan di dunia ini, kegiatan-kegiatan yang menjauhkan kami daripada Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Hal-hal yang membuat anak-anak kami, cucu-cucu kami seperti keterikatan game online, keterikatan dengan kuasa kegelapan atau pergaulan yang buruk, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dengan nama-Mu dan dengan nama-Mu kami bersandar dan berharap. Segala macam rumah tangga yang terikat dengan kesombongan, konflik yang tidak berujung, perselingkuhan, ketidaksetiaan, atau meninggalkan kasih setianya kepada Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang membuat orang-orang pilihan Tuhan berubah setia, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan, apa yang ada di dalam rumah tangga kami dan juga kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, hanya Roh-Mu saja. Beri kami sebagai orang tua, sebagai suami, istri, sebagai anak-anak, roh yang sama, yaitu roh yang lemah lembut dan rendah hati, yang dipenuhi dengan kasih dan ketaatan, dan tidak meninggalkan kasih setianya, sama sebagaimana Engkau yang tidak meninggalkan kasih setiamu dalam kami. Haleluya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita mau langsung sama-sama menaikkan pujian. Siapkan hati Bapak Ibu. Terlebih dahulu kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan.
Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, oh Tuhan, tinggal di dalam dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, hosana bagi-Mu Tuhan. Ya Rabbi,
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Boleh sambil angkat tangan saudara di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, ya dalam asyandara. Mari kita sembah Tuhan saudara. Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah. Kami manusia ilahi-Mu Tuhan. Haleluya. Ajar kami Tuhan, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu.
Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Oh, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Oh, ajarku berharap hanya padamu. Mari kita beri tepuk tangan untuk Allah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Oh, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Allah kita yang hebat dan besar dan heran, saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allahku yang dahsyat. Mari sama-sama kita kasih jempol Bapak Ibu. Engkau Allahku yang dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, selalu dahsyat, selama-lamanya dahsyat. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Lalu kita tos dulu ke kamera dan kita taruh tangan di dada. Aku tidak boleh lupakan hal itu. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, bagaimana dengan latihan tegas pada diri sendiri kemarin? Ya, kalau kita bicara mengenai tegas kepada diri sendiri itu tantangannya apa sih? Tantangannya apa ya? Hal yang paling kita suka terus dokter larang gitu ya. Betul gak sih? Iya kan? Misalnya kalau kita sakit diabetes,
Terus kita sakit asam urat. Tapi kita tuh dulu suka banget sama yang namanya kue-kue manis ya, atau misalnya suka banget sama yang namanya sop kaki kambing ya, model-model kayak gitu. Soto-soto kaki ya, dari kaki kambing sampai kaki sapi ya. Cuma satu doang yang nggak pernah kita makan ya, sop kaki gajah ya. Terus kita nggak makan gitu. Padahal kita lagi pengen. Nah, jadi firman Tuhan kemarin Yosua 23 ayat 1 sampai 8 kita belajar tentang apa? Betul, tegas kepada diri sendiri. Ya, coba katakan sekali lagi, tegas kepada diri sendiri. Ya. Tegas pada diri sendiri ini penting sekali ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi. Kita perlu ajarkan ini kepada anak-anak kita. Karena Yosua melihat satu skema bagaimana ketika Allah marah sama bangsa Israel. Lalu baik lagi. Marah lagi. Baik lagi. Tuhan kasih ular tedung. Baik lagi. Terus Yosua melihat sebuah skema yang naik turun. Dia lihat juga bagaimana Musa bentar baik, bentar marah lagi sama umat Israel. Jadi kalau misalnya dia menuliskan ini, karena kan kita itu sebagai orang Kristen, orang percaya, enggak juga hanya serta-merta hari ini firmannya apa nih. Wah, bagus banget ya firmannya. Tapi apa artinya bagus banget kalau nggak bisa dipraktekkan? Tapi lucunya banyak orang suka dengar khotbah bagus, dengar firman bagus gitu ya. Firman mah bagus terus. Sebenarnya bagus semua, nggak ada yang jelek. Yang bikin jelek dan nggak bagus itu adalah apa? Ketika disampaikan tidak sejujur-jujurnya dan tidak diajarkan sejelas-jelasnya. Itu yang bikin nggak bagus sebenarnya. Karena kalau kita hanya sekedar dengar, luar biasa. Terus habis itu kita biasa di luar gitu. Biasanya biasa di luar dari jangkauan firman Tuhan itu sendiri. Kita nggak jadi apa-apa Bapak Ibu. Kerajinan kita ke gereja, kerajinan kita berdoa, kerajinan kita puasa. Tapi kita nggak ngerti firman Tuhan. Saya boleh katakan itu percuma. Karena kita menjadi orang Kristen, kita belajar firman Tuhan, tujuannya apa sih? Bukan sebagai anggota atau jemaat yang setia atau menjadi penatua yang dihormati atau donatur yang dibanggakan. Bukan Bapak Ibu. Sekali lagi, Yosua ngomong kayak begini, kalau kita refleksikan ke kehidupan kita, ini relevan sekali. Karena ada banyak orang Kristen gak peduli situasi dan posisi dia ketika pada akhir dari perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Ya, ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa ketika ia berjalan bersama dengan Tuhan itu ada masa berlakunya. Bukan Tuhan berjalan bersama dengan dia. Kalau Tuhan berjalan bersama dengan dia, tidak ada expired. Karena Tuhan itu adalah abadi. Ya. Tetapi karena kita ini tidak abadi, kita harus tahu betul. Ada masa di mana kita expired. Ada masa di mana kita nggak kuat lagi. Saya belajar sesuatu dari apa yang saya lalui bersama dengan istri saya. Ketika kami mengandalkan internet, lalu kemudian internet ini menjadi second priority dalam kehidupan kami. Saya renungkan kok bisa ya begitu ya. Karena jarak jauh. Ya. Jarak jauh, saya butuh internet. Lalu internet harga yang dulunya murah sekarang bisa mulai naik jadi mahal. Karena si produsen internet ini juga mengerti
bahwa ini adalah perkembangan industri yang berkembang sekarang sehingga orang-orang lebih mudah konsumtif hanya untuk internet. Dari mana terbuktinya Abuna? Dulu sebelum ada internet, tempat main apa itu mah Abuni? Bukan. Yang di mall-mall itu yang kita beli. Time zone ya. Sebelum ada internet, time zone adalah satu tempat yang menjadi momok kengerian bagi orang tua. Ya. Time zone itu tempat main game Bapak Ibu, yang kalau beli tiket harus pakai kartu. Dulu kartunya aja 100 ribu ya tokennya ya. Sekarang bisa loh beli 300 ribu dapatnya 600 ribu, betul ya. Mereka rela untuk kasih akumulasi dari jumlah kartu itu ya, berdua kali lipat. Dan lucunya yang main bukan anak-anak lagi. Yang main siapa? Saya dan Abuni yang main. Satu perubahan yang luar biasa. Time zone, zona permainan anak, yang main bapak-bapak, ibu-ibu semua Bapak Ibu. Yang kerudungan lah, ada yang opa-opa lah, ada yang masih pakai jaket Gojek lah, main tuh. Ya mungkin stres ya. Mungkin frustasi. Tetapi Bapak Ibu, nasi dan internet sekarang sudah mirip. Ketika tidak ada kuota internet, itu sama seperti kayak nggak ada beras. Stresnya sama, frustasinya sama, kegalauannya sama. Aduh, gimana ya nanti kalau misalnya kuotanya habis ya? Apalagi kalau misalnya di Sorong tuh pakai Orbit kan. Beda kayak di sini, kalau di Bekasi enak tuh. Sistem wifi-nya bayar per bulan dan pokoknya segitu ya, bisa dipakai terus ya sampai habis masa waktunya 1 bulan. Bisa aktif kalau 1 bulan habis. Kalau di Sorong itu beda. Di daerah-daerah ya, maksud saya bukan Sorong aja. Rata-rata mereka nggak sistemnya beda ternyata. Jadi sistem internetnya itu benar-benar belinya tuh kuota banget gitu. Jadi kalau beli misalnya 150 ribu dapat 70 giga misalnya. Ya udah 70 giga bisa habis dalam waktu 2 hari. Hah? Bisa 2 hari? Iya. Karena apa? Ya kebutuhan anak-anak semua internet. Permainan mereka sekarang internet. Pergaulan mereka sekarang internet. Eksistensi mereka sekarang internet. Bahkan untuk menyampaikan dan membuat sebuah makalah pun membutuhkan internet. Inilah dunia Bapak Ibu. Inkonsisten. Nggak bisa konsisten dunia ini. Hal yang tadinya tidak berharga bisa jadi begitu penting. Bahkan ada anak-anak muda yang rela tidak makan, tidak jajan, hanya demi beli kuota. Supaya apa? Supaya mereka bisa menggunakan internet, apapun itu kegunaannya. Lalu hubungannya apa Bunda dengan yang kemarin? Ya kalau Anda yang belum baca, nanti baca setelah ini. Yosua 23 ayat 1 sampai 8. Tapi ayat emasnya di ayat yang ke-6. Kenapa Bunda ulangi lagi? Musa marah-marah sama bangsa Israel. Kata Yosua, tidak ada gunanya. Allah marah-marah sama bangsa Israel juga tidak ada gunanya. Ya. Saya ulangi ya Bapak Ibu, tadi sempat hilang ya. Ada suaranya kok nggak ada wajahnya. 40 tahun Musa sama Allah itu marah enggak sama bangsa Israel. Makanya dibalik sekarang. Jangan Allah yang tegas sama bangsa ini. Jangan
Saya lagi yang tegas. Perhatikan deh, ini kan doa sebelum, pidato terakhir sebelum Yosua akan berpisah atau meninggal ya. Dia hanya membuat satu statement. Dan statement itu bukan dalam hal sembahlah Allahmu. Bukan dalam hal jauhilah kejahatan. Walaupun nanti konteksnya ke sana. Tetapi Bapak Ibu kalau Bayu perhatikan 1-8 itu pesan pentingnya itu ada di ayat yang ke-6. Kuatkanlah benar-benar hatimu. Tegaslah kepada dirimu sendiri. Lihat seperti itu. Sama kayak tadi yang saya bilang, saya biasa makan sop kambing Pak Dudung di Roxy. Tapi saya asam urat dan kolesterol nih. Ya, saya asam urat dan kolesterol. Kalau saya tidak tegas sama diri saya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Biaya ke dokter besar, tubuh saya sakitnya nggak karuan. Dan apa? Dan yang pasti makin banyak orang yang saya minta tolong doain saya. Iya kan? Siapa yang makin banyak? Ya pendeta-pendeta. Ketemu pendeta A, tolong doain saya Pak ya. Ketemu pendeta Bu, tolong doain saya Pak Bu ya. Tapi sebenarnya masalahnya bukan di pendetanya, bukan di gerejanya, bukan di Tuhannya, bukan di dokternya. Masalahnya di mana? Di diri dia sendiri. Dia nggak bisa tegas kepada dirinya sendiri. Dan memang ketegasan itu pasti berhadapan dengan hal yang kita suka. Ya. Dengan hal yang kita suka ya Bapak Ibu. Ketegasan itu pasti berhubungan dengan hal yang kita suka. Makanya Bapak Ibu, ini hal yang sangat baik untuk kita sebagai pemimpin. Anda nanti di kantor kalau misalnya ada karyawan yang nggak pas, yang selama ini kurang bisa taat. Selama ini kan mungkin kita selalu marah, kita ungkit kesalahan dia misalnya. Nggak bisa tuh kamu tuh gini-gini kemarin tuh gini, nggak bisa. Nah sekarang kita ngomong. Saya cuma minta tolong tegaskan untuk diri kamu sendiri. Karena saya tahu kamu tahu betul aturan kantor ini itu apa. Supaya kamu bisa memelihara pekerjaan kamu di sini, memelihara kepercayaan saya. Dan akhirnya apa yang kamu lakukan sesuai dengan apa yang menjadi peraturan perusahaan ini. Jadi tidak ada alasan untuk saya menghardik atau bahkan memecat kamu misalnya gitu. Ya sama ya Bapak Ibu. Ke suami, mungkin suami udah jengah atau istri udah jengah juga mungkin misalnya. Bisa nggak lu nggak bawel kayak burung cocok rawa? Gila lu, pagi-pagi udah ngomel-ngomel. Nah, atau misalnya ke suami kita. Takut dosa Pak, inget Tuhan. Emang hidup cuma hari ini doang. Lebih baik berikan ayat ini. Ayo, tegaslah sama dirimu. Karena apa? Saya tahu di dalam dirimu itu ada kebenaran. Tapi ketika dirimu itu kompromi dengan kebenaran yang kau tahu sendiri itu, nah itu yang saya minta tolong tegaslah di situ. Jangan kompromi untuk mengurangi kebenaran yang sudah kamu ketahui. Harapan Yosua adalah itu. Dia berusaha untuk memberikan satu pengertian kepada umat Israel. Tuhan itu tahu betul, kadang kamu bisa buat salah, kadang kamu bisa benar. Tapi kenapa orang bisa berbuat salah? Biasanya orang berbuat salah rata-rata karena dia tahu sebenarnya yang benar.
Kalau nggak ada pencuri. Pencuri itu kan karena dia tahu yang dia lakukan salah, tapi dia nggak bisa tegas kepada dirinya sendiri. Makanya dia nyuri. Anak-anak nyontek, tahu dia nyontek itu salah. Tapi karena anak-anak nggak bisa tegas kepada dirinya sendiri, makanya dia nyontek. Ya model kayak saya dulu lah. Tahu sih sebenarnya ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi karena saya nggak tegas dengan diri saya, akhirnya saya lakukan, saya langgar. Dan ini masalah. Kalau kita nggak tegas sama diri sendiri, ini masalah. Kita mudah sekali membenarkan diri untuk nawar terus. Ya, sekali lagi, nawar terus. Sampai titik yang terendah. Dan apa yang terjadi kalau titik yang terendah sudah habis? Nanti bisa terputus. Sama kayak internet tadi. Kalau kita nggak bijak pakai kuota, ya memang untuk anak-anak kita nggak bisa lagi marah-marah menurut saya. Mereka sekarang sudah bisa mulai menjawab semua anak lah. Ya, kami pun juga mengalami pergumulan yang sama. Karyawan juga kayak begitu, itu enggak? Karena karyawan pun juga bisa dapat dari TikTok gitu. Kadang-kadang ada kalimat motivasi gitu kan. Jikalau atasanmu begini, nah itu kan banyak orang-orang seperti itulah. Tapi Bapak Ibu, satu-satunya kebenaran yang konsisten hanya apa? Kita terapkan apa yang benar. Kalau kita tahu begini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu. Sekalipun ya Bapak Ibu, memang nanti kita lihat apa yang terjadi setelah Yosua meninggal. Setelah nggak ada Musa, nggak ada Yosua. Tapi untuk kurun waktu yang cukup lama, bangsa Israel itu stabil. Kita nggak bisa memastikan selalu semuanya baik-baik saja. Tapi bagaimanapun juga, paling tidak kita bisa pastikan. Kita bisa perjuangkan untuk satu rentan waktu di mana semua itu dalam kendali Tuhan dan kendali firman Tuhan. Bapak Ibu setuju dengan saya? Kita kan nggak bisa memastikan suami kita baik terus, istri kita juga baik-baik aja terus, nggak bisa. Anak-anak, nggak mungkin. Karena Tuhan juga mau memproses mereka. Tuhan juga mau membentuk mereka dengan caranya Tuhan. Mereka juga harus tahu bagaimana kita mengerti rasanya jatuh. Bagaimana kita mengerti rasanya ditegur Tuhan. Mereka pun juga harus tahu rasanya ditegur Tuhan. Mereka pun juga harus tahu rasanya jatuh. Jadi jangan sampai ya Bapak Ibu menerapkan prinsip begini. Dulu saya sudah susah. Jangan sampai anak saya susah. Salah Bapak Ibu. Keliru. Kenapa saya bisa ngomong keliru? Justru anak Anda harus tahu namanya susah. Karena hidup ini tidak selamanya senang. Ya. Tidak selalu karyawan atau perusahaan kita juga harus sesuai dengan, ya saya kan orang Kristen, harus terus damai sejahtera. Enggak. Mereka harus tahu juga kita sebagai pemimpin enggak 100% sempurna Bapak Ibu. Jauh lebih baik kita menjadi pemimpin yang bisa paling tidak dikenal oleh siapa yang kita pimpin, mereka yang kita pimpin. Tetapi bukan berarti kita belak-belakan di depan mereka. Makanya Yosua memberikan arahan ini di ayat yang ke-6. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Supaya kamu jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini mengadopsi apa yang dikatakan Yosua. Saya cuma bisa mengatakan bahwa bukan jangan berzina. Jangan mencuri Bapak Ibu, bukan. Tapi saya mau katakan, tegaslah kepada dirimu sendiri Bapak Ibu yang terkasih. Ajarkan anak-anak kita juga dan semua yang kita pimpin juga, tegaslah sama dirimu sendiri. Karena pada dasarnya setiap manusia tahu betul kebenaran yang ada di dalam dirinya. Mana yang boleh dan tidak boleh. Permasalahannya adalah apa? Manusia tidak mampu untuk bisa tegas kepada diri sendiri. Lalu apa solusinya Abuna? Dia harus melekat, merekat, berakar dan tertanam di dalam
Yesus Kristus Tuhan. Karena dialah sumber kekuatan yang bisa membuat kita tegas pada diri sendiri. Percayalah Bapak Ibu, tidak ada manusia yang mampu tegas pada diri sendiri. Makanya Yosua kan dikatakan supaya kamu gak nyimpang kanan dan ke kiri. Itu sebenarnya apa sih maknanya? Tetap di satu hal, konsisten, ikut Tuhan aja terus. Jangan sampai sesekali adalah hantu. Ya, sama ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Tuhan melangkah di depan Bapak Ibu kemarin, biarlah hari ini pun juga kita berdoa langkah kaki itu langkah kaki Tuhan yang sama. Ya. Dan setiap kesempatan yang ada pada kita bangun tidur, kita hirup napas, kita bersyukur. Karena apa? Ini kesempatan saya untuk belajar. Belajar apa Bapak Ibu? Tegas pada diri sendiri. Dan tidak menawar kebenaran yang kita tahu di dalam diri kita. Lebih baik nawar harga-harga sayur di pasar daripada nawar harga kebenaran di dalam diri kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun hamba-Mu dan kami semua untuk bisa boleh mengerti. Karena bukan tentang hari ini ayat yang keberapa, besok pasal yang keberapa saja. Apalah arti itu semua kalau kami gak ngerti. Tetapi kalau pada pagi hari ini Tuhan Engkau mengingatkan dan Roh Kudus membukakan, menjelaskan sekali lagi agar kami mengerti kenapa kami harus bisa tegas pada diri sendiri. Supaya kami bukan menjadi orang-orang yang hanya benar karena diketahui dan ketahuan, namun dibalik tidak diketahui kami tidak benar. Karena apa? Karena kami tidak bisa tegas kepada diri sendiri. Kami menawar kebenaran-kebenaran yang kami tahu. Kalau kami dapat tegas kepada diri sendiri, tegas untuk tidak lagi tawar-menawar, mengurangi kebenaran yang kami tahu di dalam diri kami, maka kami menjadi manusia yang bertumbuh, baik tidak hanya jasmani tapi rohani kami. Kami semakin bertumbuh di dalam segala aspek kehidupan kami. Kami tidak seperti kuota internet yang makin lama makin tipis, habis, dan akhirnya kami terputus dari Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau juga berada bersama dengan kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah hubungan kami dengan Tuhan tetap terjaga dengan baik. Hubungan kami dengan anak-anak pun juga terjaga dengan harmonis. Suami istri tetap damai, sejahtera. Mertua menantu saling berbelas kasih satu dengan yang lain. Sebagai saudara seiman tetap memberikan rasa hormat, menghargai, dan tidak saling membedakan dan menghakimi. Maka itulah orang-orang yang akan semakin sempurna menerima berkat daripada Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu terkasih yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bukalah tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera, pertolongan cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, damai sejahtera, kesehatan, kesembuhan, dan pertolongan, keteguhan, dan kebangkitan, dan semangat yang selalu baru setiap pagi. Sebab besar tidak hanya setia Tuhan, tapi berkat-berkat Tuhan berlimpah-limpah-limpah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan termaterai. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah Bapak Ibu. Terima kasih Abuna. Ya. Terima kasih Abuna. Sama-sama. Terima kasih Abuna. Ya, terima kasih juga. Sekaligus juga Bapak Ibu mohon untuk doanya ya, karena dalam 2 hari ini Abuni sudah mau kembali ke sorong.
Abuni lagi ada sama Oh, saya di sini mana? di Bekasi mana? Mah, udah mau lihat. Cuman Oh iya, belum pernah lihat. oh iya Bu Betsy belum pernah ini. Iya, bisa mah. Nah, ini dia. Saya perkenalkan, mohon izin, ini adalah istri saya, Abuni, ya, Pak, Shalom, selamat pagi. Ibu Selamat pagi. Pendeta Wow, Kartika. selamat pagi, Bu Pendeta. Iya. Ya, panggilnya Abuni aja ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah tidak sungkan lagi kalau Abuni kasih WA ke Bapak Ibu. Nah, itu sudah mewakili saya juga ya. Bapak Ibu terkasih. Terima kasih banyak. Saya mau ngucapin terima kasih buat semua nih yang hadir di sini. Saya sebut satu-satu boleh ya. Kita mulai dari halaman yang pertama. Terima kasih buat Abuni Kartika. Juga buat Oma Dora, Ibu Dumas Burian, Ibu Mariana Sitepu, Bu Nensi Stinjak, Pak Jusman, Bu Marta, salam buat Pak Ricardo dan juga anak-anak. Ibu Demi, Bu Biho, Bu Yani, Bu Mei, Bu Yeni Tendianto, Bu Betsy, salam buat Pak Yuri. Bu Marlina Situmorang, Bu Diana dan Pak Yosef, salam buat Yosena. Bu Ana, salam buat Pak Charles. Bu Risma, salam buat Bu Leon. Bu Musa, Pak Musa, salam untuk Ibu Musa. Ya, dan juga salam untuk Pak Harun kalau ada di situ. Juga untuk Ibu Susilawati, juga untuk Pak Evan, salam buat Bu Jessica, Helda Alden, pasti ada Talia di sana, Bu Ida, lalu Bu Helmi, salam buat Cassandro, Bu Lili Kristiani, Bu Muhartik, salam buat Bapak, juga untuk Bu Eli dan Pak Juli, Bu Lani, ya salam buat Kak Jennifer dan juga Pak Budianto, Budianto. Iya. Bu Natali, salam buat Pak Alvin. Sebentar. Dan buat Bapak Ibu semua, salam sejahtera, salam BW, jangan kasih kendor. Besok pagi ya Bapak Ibu. Besok pagi kita lanjut ke ayat 16 ya. Besok pagi kita udah nggak di sampai 8, masih di 23 tapi sampai ke 18. Yuk, kita sama-sama bisa tegas sama diri sendiri ya. Ya, supaya kita tetap sehat ya. Jadi kita tetap semangat dan tenang dan kita tidak terbawa emosi. Tuhan berkati Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih. Terima kasih ya udah Ampun. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Tuhan berkati. Saya izin live ya. Kami izin live ya Bapak Ibu. Oke. Horas Mojal Jua, Maule Tegorang.